Semuanya berawal dari sebuah ruang rumah sakit. Cahaya putih yang menyilaukan. Suara mesin monitor yang berdetak seperti jarum jam yang tak pernah istirahat. Dan seorang anak muda, tulang wajahnya patah, matanya membengkak, dan harapannya remuk oleh kecelakaan brutal yang nyaris merenggut nyawanya. James Clear, penulis buku ini, tidak lahir sebagai ahli kebiasaan. Dia bukan atlet berbakat, bukan bintang kelas, bukan pula tokoh yang sejak awal digariskan untuk sukses. Dia adalah korban dari nasib buruk. Pada tahun pertama SMA, sebuah tongkat bisbol menghantam wajahnya. 3 hari koma, tubuhnya lumpuh dari cedera otak traumatis. Bahkan setelah sadar, proses pemulihannya lebih menyerupai jalan panjang tanpa tanda arah. Apa yang mengubah hidupnya, bukan terapi kejut, bukan juga keberuntungan instan, tetapi sesuatu yang kita semua miliki, kebiasaan kecil. Mulai dari tidur tepat waktu, berolahraga ringan, membaca satu halaman buku, fokus pada satu hal kecil yang dilakukan berulang-ulang, hari demi hari. Dari situ, hidupnya perlahan-lahan membaik. Ia tidak langsung menjadi luar biasa, tapi ia membangun fondasi untuk menjadi luar biasa melalui sesuatu yang sangat sederhana, kebiasaan kecil yang konsisten. Apa itu Atomic Habits? Atomic berarti sangat kecil, seperti atom. Tapi atom juga adalah kekuatan dasar dari segala sesuatu. Semua hal besar dibangun dari yang kecil. Semua transformasi lahir dari perubahan yang nyaris tak terlihat. Habit adalah pola, kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir, secara otomatis. Jadi, Atomic Habits adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang tampak sepele, tapi memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk ulang hidup kita. Bayangkan ini, jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, kamu tidak hanya akan menjadi 365% lebih baik setahun kemudian. Kamu akan 37 kali lebih baik. Tapi jika kamu menjadi 1% lebih buruk setiap hari, kamu akan kehilangan hampir segalanya. Kunci dari kebiasaan bukanlah besar atau cepat. Kuncinya adalah konsistensi dalam perubahan kecil. Kita hidup di dunia yang memuja hasil akhir. Berat badan turun 10 kg. Dapat 10.000 subscriber YouTube. Naik jabatan jadi manajer. Tapi kenyataannya, tujuan tidak mengubah hidupmu. Sistemlah yang melakukannya. Jika kamu punya tujuan menulis buku, tapi tidak punya kebiasaan menulis setiap hari, buku itu tak akan pernah selesai. Jika kamu ingin tubuh ideal tapi tidak punya rutinitas olahraga dan makan sehat, bentuk tubuhmu tak akan berubah. James Clear menyebut ini sebagai pergeseran fokus dari tujuan ke sistem. Tujuan hanyalah arah, sistem adalah kendaraan. Kita tidak naik ke tingkat tujuan kita, kita jatuh ke tingkat sistem kita. Sebagian besar orang berpikir, jika aku berubah, maka aku akan punya hasil baru. Tapi James Clear mengajarkan arah berpikir yang berbeda. Perubahan sejati bukan berasal dari mengubah hasil, melainkan mengubah identitas. Misalnya, tujuan, saya ingin membaca lebih banyak buku. Sistem, saya akan membaca 10 menit sebelum tidur. Identitas, saya adalah pembaca. Ketika kamu mengubah cara kamu melihat diri sendiri, kebiasaan akan mengikuti. Orang yang bangun pagi bukan cuma punya alarm yang baik, dia melihat dirinya sebagai orang produktif. Orang yang rutin menabung bukan karena ia menghitung tiap sen, tapi karena ia percaya bahwa dirinya adalah orang bijak secara finansial. Kebiasaan kecil adalah suara yang kamu berikan setiap hari untuk menjadi versi diri yang kamu inginkan. Mengapa perubahan itu sulit? Karena kita ingin hasil cepat. Kita ingin six pack dalam 7 hari. Kita ingin 100k views dalam semalam. Kita ingin sukses instan, padahal kenyataan hidup berkata lain. Perubahan itu tidak linear, melainkan eksponensial. Seperti kamu mencoba melelehkan es batu di suhu -3 derajat Celcius, -2 derajat Celcius, sampai tiba-tiba di 0 derajat Celcius, es itu baru mulai mencair. Sebelum titik nol itu, semua usahamu terasa sia-sia. Tapi bukan, itu adalah plateau of latent potential. Masa di mana segala hal yang kamu lakukan belum menunjukkan hasil, namun sedang membangun fondasi besar di bawah permukaan. Banyak orang menyerah di titik ini. Mereka berhenti tepat sebelum kebiasaan mulai bekerja. Hukum kebiasaan, 4 langkah yang menentukan segalanya. Kebiasaan terbentuk lewat siklus sederhana. Pemicu, cue, sesuatu memicu tindakan. Keinginan, craving, muncul dorongan. Respon, response,
kamu bertindak. Hadiah, reward, otak mendapatkan hasil. Contohnya, kamu mendengar suara notifikasi, pemicu. Kamu merasa penasaran, keinginan. Kamu membuka HP, respon. Kamu melihat pesan menarik, hadiah. James Clear menyusun 4 hukum membentuk kebiasaan. Buat terlihat, buat menarik, buat mudah, buat memuaskan. Jika kamu ingin menghentikan kebiasaan buruk, balikan saja prinsip-prinsip di atas. Buat tak terlihat, buat tak menarik, buat sulit, buat mengecewakan. Kebiasaan adalah lingkaran identitas. Semua perubahan kebiasaan yang efektif berasal dari perubahan identitas. Itulah mengapa fokus utama bukanlah melakukan hal benar, tapi menjadi orang yang benar. Bukan sekadar berlari, tapi menjadi pelari. Bukan hanya menabung, tapi menjadi orang hemat. Bukan cuma membaca, tapi menjadi pembaca sejati. Dengan kebiasaan, kamu sedang memilih siapa dirimu hari ini dan siapa yang akan kamu jadi esok hari. Setiap tindakan adalah suara untuk identitas masa depanmu. Mengapa buku ini berbeda? Atomic Habits bukan sekadar teori. Ini adalah buku yang lahir dari pengalaman pribadi, eksperimen nyata, dan observasi terhadap dunia nyata. James Clear bukan hanya penyintas cedera otak, dia juga seorang atlet, fotografer, penulis terkenal, dan pemikir kebiasaan yang tulisannya dibaca oleh jutaan orang setiap bulannya. Ia menggabungkan psikologi perilaku, neuroscience, dan filsafat tindakan kecil ke dalam sistem yang dapat digunakan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial, IQ, atau keberuntungan. Kamu tidak harus menjadi sempurna, cukup konsisten. Perjalanan membentuk kebiasaan tidak tentang menjadi sempurna. Kamu akan lupa, akan gagal, akan keluar jalur. Tapi yang terpenting adalah, jangan putus 2 kali berturut-turut. 1 hari gagal, wajar. Tapi 2 hari, itu awal kemunduran. Kebiasaan adalah tentang jatuh lalu bangkit, bukan tentang tidak pernah jatuh. Bayangkan ini, kamu bangun pagi tanpa panik. Tubuhmu sehat tanpa tekanan berat diet ekstrim. Kamu membaca dan merasa lebih bijak tiap malam. Kamu menabung sedikit demi sedikit dan hidup bebas finansial. Kamu merasa hidupmu bukan sedang mengejar sesuatu, tapi menciptakan sesuatu. Inilah kehidupan yang dibangun dari kebiasaan kecil. Tidak dramatis, tidak instan, tapi nyata. Kita sering mencari motivasi besar untuk mengubah hidup. Tapi motivasi cepat menguap. Yang bertahan adalah sistem. Dan sistem paling kuat adalah Atomic Habits. Kebiasaan kecil, dilakukan terus-menerus. Dibangun dari dasar identitas yang kamu pilih sendiri. Kamu tidak butuh perubahan besar. Kamu hanya butuh arah yang benar dan langkah kecil yang konsisten. Perubahan sejati bukan tentang menjadi orang yang berbeda dalam semalam, tapi tentang menjadi sedikit lebih baik hari ini, lalu melakukannya lagi esok hari. Selamat datang di dunia kebiasaan kecil. Dunia di mana perubahan besar dimulai dari langkah-langkah terkecil.